Ceritanya dimulai ketika seorang gadis kecil ditinggal sendirian setelah sekelompok goblin menyerang kereta yang ia tumpangi. Goblin-goblin itu berencana untuk menghabisinya juga. Tapi tiba-tiba seorang anak laki-laki misterius muncul untuk melindunginya. Beberapa tahun kemudian, tokoh utama kita yang bernama Laust ditawari untuk bergabung dengan kelompok seorang gadis. Dan semua orang terkejut saat mendengar gadis itu ingin bekerja sama dengannya. Laust sendiri kaget, jadi si gadis menjelaskan bahwa tanda yang dia pasang jelas-jelas menunjukkan kalau dia sedang merekrut anggota untuk timnya. Gadis ini bersikeras ingin bergabung dengannya, dan dia bilang dirinya adalah seorang petarung. Laust memperkenalkan dirinya sebagai semacam penyembuh, tapi tiba-tiba seorang karyawan dari Guild Petualang berlari untuk menghentikan gadis itu agar tidak membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namanya Amherst, dan dia memperingatkan gadis yang bernama Narcena agar tidak bergabung dengan kelompok Lost. Amherst mengungkapkan bahwa Lost ini dijuluki sebagai Lost Singgah Becus. Dia adalah seorang penyembuh tapi cuma tahu satu mantra dasar yang disebut heal. Dia juga anak yatim dari labirin, sama seperti anak-anak lain yang gak punya orang tua. Lost tumbuh besar sebagai seorang petualang. Tapi meskipun sudah bertahun-tahun, Lost bahkan gak bisa pakai mantra area heal atau high heal. Dia dikenal oleh semua orang sebagai kegagalan total sebagai manusia. Meski begitu, Laust berhasil bergabung dengan sebuah kelompok bernama Lightning Sword. Sampai baru-baru ini, dia diusir karena nggak bisa pakai sihir detoksifikasi. Semua orang tahu betapa nggak becusnya dia, jadi nggak ada yang pernah mau ngajak dia bergabung dengan kelompok mereka. Amherst memperingatkan bahwa Narcena nggak akan pernah bisa dapat uang kalau bergabung sama Laust. Tapi Narcena mengungkapkan kalau dia sudah punya banyak uang. Amherst panik saat melihat betapa banyak uang yang dibawa Narcena begitu saja. Dan dia menjelaskan bahwa kebanyakan petualang di kota ini adalah preman. Semua orang terlihat menyeramkan. Jadi Amherst memberitahu Narcena untuk jangan pernah nunjukin uang sebanyak itu di depan umum. Narcena dengan sopan berterima kasih. Dan Amherst bisa merasakan kalau Narcena masih baru dalam dunia petualangan ini. Amherst menawarkan untuk memperkenalkan Narcena ke kelompok pemula yang baik, tapi si tukang tipu kecil bilang bahwa dia harus menagih bayaran atas jasanya itu. Narcena mengejutkan semua orang dengan menolak si penipu itu, karena ternyata dia sudah lama banget ingin bergabung dengan kelompok Laust. Laust dan Narcena pergi untuk menandatangani beberapa dokumen agar kelompok mereka resmi terbentuk, dan Narcena menatap Laust dalam-dalam seolah-olah menembus kepalanya. Entah kenapa, dia sangat mengagumi Laust dan merasa lega akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Si aneh kecil ini sempat terkejut saat Laust memintanya menandatangani namanya, tapi dia segera mengumpulkan keberaniannya. Laust membayar biaya guild dan akhirnya kelompok mereka resmi terbentuk. Di luar, Laust menjelaskan bahwa belum ada yang pernah menjelajahi bagian terdalam dari labirin marmot. Masih banyak misteri di dalamnya. Bahkan gak ada yang tahu siapa bos terakhirnya. Banyak petualang bermimpi menemukan kekayaan melimpah di dalam labirin. Jadi mereka berkumpul di kota Marmot, yang kini menjadi salah satu kota terbesar di negara itu. Laust, yang punya sifat psikopat, langsung ingin pergi ke labirin saat itu juga. Jadi Narcena bertanya-tanya apakah itu benar-benar oke, mengingat mereka baru saja membentuk kelompok beberapa jam yang lalu. Amherst bilang ke Laust kalau dia cuma boleh bawa Narcena ke padang rumput, soalnya Narcena masih pemula. Labirin itu mengeluarkan kekuatan sihir ke beberapa tempat di sekitarnya, yang menyebabkan munculnya monster. Padang rumput adalah salah satu tempat itu, tapi hanya monster lemah yang muncul di sana. Itu tempat terbaik buat pemula, tapi terlalu luas jadi susah untuk menemukan monster. Labirin kebalikannya penuh dengan monster dan itulah yang dicari Laust. Dia meyakinkan Narcena bahwa mereka nggak akan ada masalah selama nggak terlalu masuk ke dalam, dan dia bisa menangani keadaan kalau situasi jadi kacau. Laust anehnya percaya diri banget untuk ukuran seorang penyembuh, tapi dia bilang itu bukan apa-apa dan mereka lanjut jalan. Ketika mereka sampai, Narcena ngotot untuk memimpin. Dia seorang petarung, jadi wajar kalau Laust harus mendukungnya dari belakang sebagai penyembuh. Laust senang dengan kepercayaan diri Narcena, tapi dia ragu apakah Narcena benar-benar bisa bertarung. Nggak butuh waktu lama untuk Narcena membuktikan kemampuannya. Dia dengan cepat mengalahkan sekelompok goblin, dan Laust benar-benar terkesan. Laust menjelaskan bahwa guild membeli batu sihir yang dijatuhkan oleh monster.
Dan itulah cara sebagian besar petualang mencari nafkah. Batu sihir sangat berharga karena bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi Laust menekankan bahwa Narcena harusnya sudah tahu ini meskipun dia masih pemula. Sayangnya, batu sihir dari Goblin gak terlalu bernilai. Jadi mereka harus mengalahkan monster yang lebih kuat kalau ingin dapat uang lebih banyak. Keduanya sepakat untuk masuk lebih dalam ke dalam labirin demi mencari lebih banyak uang. Dan Narcena berjanji akan melindungi si penyembuh lemah ini kalau ada apa-apa. Tapi gak lama setelah itu, justru Laust yang melindungi Narcena saat dia hampir menginjak jebakan. Laust menunjukkan di mana kuburan Narcena hampir berada dan menjelaskan bahwa dia bisa menyelamatkannya karena dia melihat perbedaan warna ubin. Biasanya tugas menemukan jebakan adalah pekerjaan seorang pencuri, jadi Narcena bingung bagaimana Laust bisa melakukannya sebagai seorang penyembuh. Laust dengan santai menjelaskan bahwa dia sudah lama jadi petualang, jadi dia mempelajari beberapa keterampilan di sana-sini. Semakin dalam mereka masuk ke labirin, mereka melihat seekor setengah orc. Tapi setengah orc seharusnya nggak ada di level ini dalam labirin. Setengah orc dikenal sebagai iblis level menengah, dan tubuh mereka yang kuat membuatnya sangat sulit dikalahkan. Kekuatan mereka setara dengan monster di level bawah labirin, jadi mereka seharusnya nggak muncul di level atas. Narcena bertanya-tanya apakah ini saatnya untuk kabur, tapi Laust percaya diri bahwa mereka bisa mengalahkannya kalau bekerja sama. Laust nggak mau memaksa, tapi Narcena secara mengejutkan setuju karena dia percaya pada penilaian Laust. Pertarungan dimulai dengan Narcena menyerang lebih dulu, tapi dia kaget karena serangannya terasa seperti menendang tembok bata. Untungnya, makhluk itu cukup lambat, tapi Narcena tetap terkena beberapa serangan. Pertarungan segera memburuk untuk Narcena ketika dia terpojok, namun anehnya makhluk itu nggak bisa menghabisinya. Tepat saat itu, Narcena hanya bisa tertegun kagum saat melihat Laust menyelamatkannya tepat waktu dengan menusukkan pedangnya ke dada orc tersebut. Laust lega melihat Narcena baik-baik saja, tapi Narcena mulai bertanya-tanya apakah Laust benar-benar hanya seorang penyembuh. Laust kembali mengabaikan pertanyaan itu dengan santai. Laust menjelaskan bahwa bertahun-tahun bekerja sebagai petualang membuatnya belajar beberapa teknik pertarungan jarak dekat. Narcena bilang serangan Laust tadi nggak kelihatan seperti teknik sederhana, tapi Laust mengalihkan perhatian dengan menunjukkan bahwa Narcena terluka. Narcena nggak terlalu khawatir, tapi karena Laust memang penyembuh sejati, dia tahu kalau bahkan luka kecil pun perlu perawatan yang benar. Meskipun Narcena bersikeras kalau dia baik-baik saja, Laust tetap menyembuhkannya. Batu sihir yang ditinggalkan orc jauh lebih besar daripada milik goblin dan punya kekuatan sihir yang jauh lebih besar juga. Ini berarti harganya akan lumayan mahal. Laust menjelaskan bahwa dia sudah melihat apa yang dia ingin lihat dari kemampuan bertarung Narcena. Mereka juga sudah mendapatkan uang yang cukup, jadi mereka bisa pulang sekarang. Tapi Laust menyerahkan keputusan pada Narcena. Narcena bilang dia masih sanggup bertarung, jadi mereka berdua melanjutkan berburu. Setelah itu, Amherst terkejut melihat berapa banyak monster yang berhasil mereka kalahkan hanya dalam sehari. Amherst menyadari bahwa Laust pasti sudah membawa si pemula itu ke labirin, dan yang lebih parah, dia harus kembali ke labirin untuk menemukan pemula itu. Apakah itu benar-benar mereka yang membawa batu sihir orc? Artinya, Laust membawa Narcena ke level menengah. Tapi Laust segera mengoreksi, menjelaskan kalau mereka cuma pergi ke level atas. Orc seharusnya nggak ada di sana, tapi ini cocok dengan apa yang dikatakan para petualang lain. Para petinggi guild juga sedang sibuk akhir-akhir ini, jadi Amherst berpikir mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi di labirin. Suasana hati Amherst langsung berubah senang ketika dia siap membayar batu sihir mereka. Narcena merasa aneh melihat Amherst begitu bersemangat. Jadi Laust menjelaskan bahwa pegawai guild mendapatkan kenaikan gaji setiap kali mereka membeli batu sihir. Tapi ini hanya berlaku untuk petualang yang jadi tanggung jawab mereka. Artinya semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin banyak yang Amherst dapatkan. Laust kaget melihat jumlah pembayaran yang dia terima, dan Amherst harus mengingatkannya untuk membagi dengan Narcena. Laust nggak akan lupa, tapi dia benar-benar terkejut karena meskipun dibagi dua, jumlahnya masih 10 kali lipat lebih besar dari yang pernah dia dapatkan. Laust mendadak terjebak dalam depresi mendalam saat dia menyadari apa artinya ini. Amherst menjelaskan kepada Narcena bahwa selama dia menjadi anggota kelompok Lightning Sword,
Dia sering ditipu dan gak pernah mendapatkan bagian yang adil dari hadiah mereka. Narcena marah banget mendengar ini, jadi dia menuntut Guild untuk bertindak. Keputusan ada di tangan Laust, tapi dia memutuskan untuk melupakan masalah itu karena dia sudah bahagia dengan kelompok barunya dan ingin melupakan masa lalunya. Setelah mereka pergi, seorang pria misterius diam-diam mengamati mereka. Di kemudian waktu, Amherst yang tamak dengan senang hati menghitung semua penghasilannya, tapi dia kaget saat melihat pria misterius itu. Pria tampan itu adalah bosnya, dan dia berharap bahwa Amherst nggak membantu Laust menemukan anggota baru untuk kelompoknya. Amherst menjelaskan bahwa dia nggak punya kemampuan meyakinkan super hebat yang bisa membuat seseorang bergabung dengan kelompok Laust. Sebaliknya, ada seorang gadis yang melihat sesuatu yang spesial dalam diri Laust. Tampan sepertinya tahu siapa gadis berambut biru itu, tapi hal itu membuatnya khawatir dengan alasan tertentu. Malam itu, Laust terkejut mengetahui bahwa berita tentang dia yang mendapatkan anggota baru sudah tersebar di seluruh kota. Laust si gagal total memang cukup terkenal, jadi menemukan orang bodoh yang mau bergabung dengan kelompoknya dianggap hal yang luar biasa. Saat Laust bersiap memesan kamar, Narcena kaget dengan pikiran harus berbagi kamar dengan Laust. Laust memutuskan bahwa mereka harus tidur di kamar terpisah. Tapi tampaknya ini mengecewakan Narcena. Keduanya pun menuju kamar mereka untuk malam itu, dan Narcena teringat kembali saat dia disembuhkan. Ternyata, Narcena adalah gadis dalam kereta itu, dan Laust adalah orang yang menyelamatkannya. Dia merasa berterima kasih setelah Laust menyembuhkannya, tapi Laust minta maaf karena nggak bisa melakukan lebih banyak. Narcena anehnya tetap positif. Meskipun saya cukup yakin bahwa goblin-goblin itu telah mengakhiri hidup semua orang yang mungkin ada di dalam kereta. Dia tampaknya tidak peduli dan justru bersumpah untuk menjadi seorang petualang. Narcena sudah lama ingin bergabung dengan kelompok Laust dan berjanji untuk melindunginya. Sejak saat itu, Narcena telah berlatih dengan keras dan dia sudah menunggu lama untuk bisa bersama Laust. Begitu dia mendengar bahwa Laust dikeluarkan dari kelompoknya, dia langsung bergegas ke kota. Si stalker kecil merasa senang melihat rencananya berjalan dengan sempurna. Dia berhasil membentuk kelompok dengan Laust dan bahkan sudah mengalahkan orc. Semua ini dia lakukan demi Laust, tapi dia jadi depresi saat berpikir bahwa Laust bahkan gak mengenali siapa dirinya. Itu bisa dimengerti sih, karena penampilannya sudah banyak berubah. Tapi bukan itu saja yang berubah. Laust sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, dan dia tampaknya nggak membutuhkan perlindungannya. Narcena berusaha mengusir pikirannya yang negatif dan mengingat kembali janjinya untuk melindungi Laust, apapun yang terjadi. Setelah termotivasi lagi, Narcena bersiap-siap untuk tidur, tapi ada satu hal yang masih bikin dia bingung. Dia nggak bisa mengerti kenapa orang-orang memanggil Laust gagal total, padahal dia sebenarnya sangat kuat. Kalau dilihat ke belakang, kelompok lama Laust benar-benar kacau setelah dihajar sama naga ganas. Laust sempat nyembuhin seorang cewek di timnya, tapi dia nggak bisa ngeluarin racunnya. Laust bilang kalau racunnya bakal hilang kalau dia istirahat sebentar, tapi ini malah bikin ceweknya marah. Kelompok itu mulai pecah karena pemimpin mereka butuh semua orang buat bertarung. Tapi cewek itu nggak kuat buat ikutan perang. Mereka terus berdebat. Soalnya Laust bilang mereka butuh penawar racun. Tapi mereka nggak punya duit buat beli. Pemimpin mereka akhirnya bilang Laust nggak guna dan nyuruh penyihir tim buat nyerang pakai semua sihir yang dia punya. Sayangnya, serangan bola apinya malah bikin naganya makin ngamuk. Pemimpin mereka pun jadi frustrasi karena merasa timnya payah banget. Dia sadar nggak ada yang bisa mimpin tim pecundang ini. Jadi dia kabur sambil nyuruh yang lain buat ngikutin. Penyihirnya langsung kabur dan Laust tinggal buat nolongin cewek yang terluka itu. Setelah itu Laust dipecat dari kelompok Lightning Sword. Dia disalahin atas kegagalan mereka ngalahin Hydra dan dianggap sebagai penyembuh yang gak becus. Laust sempat bilang kalau sebenarnya mereka gagal gara-gara malam sebelumnya malah pesta-pesta. Tapi itu cuma bikin mereka tambah ribut. Akhirnya, pemimpin kelompok nyuruh pelayan buat mutusin siapa yang salah. Tapi dia ketakutan dan ujung-ujungnya semua kesalahan ditimpakan ke Laust. Balik lagi ke masa sekarang, Laust bangun tidur dan kepikiran kalau itu bukan pertama kalinya dia ngalamin hal kayak gitu. 6 tahun lalu, gelar Laust sebagai penyembuh paling gak becus udah terkenal di mana-mana. Tapi, Laust gak pernah nyerah buat jadi petualang hebat.
Suatu hari, ada kelompok yang nawarin dia buat gabung, dan Laust dengan semangat langsung terima. Sayangnya, ternyata mereka nggak butuh penyembuh sama sekali. Mereka cuma mau umpan hidup buat narik perhatian monster. Buat anak yatim piatu yang tumbuh di labirin kayak Laust, dijadiin umpan hidup emang hal yang biasa. Tapi sayangnya Laust bahkan nggak jago buat itu, dan akhirnya kelompok itu hancur. Laust selalu benci rasa sakit dan takut mati. Tapi waktu dia melihat ada cewek kecil dalam bahaya, dia nekat buat bantuin. Meskipun dia sendiri nggak tahu kenapa dia lakukan itu. Sampai sekarang, Laust masih nggak yakin kenapa dia nolongin cewek itu. Laust bertarung melawan goblin sekuat yang dia bisa, tapi akhirnya dia kalah dan pingsan. Waktu dia bangun, Laust sadar kalau bukan dia yang menyelamatkan cewek itu. Ternyata ada sekelompok ksatria yang datang dan berarti dia masih merasa dirinya nggak kompeten. Tapi si cewek kecil nggak melihatnya seperti itu. Dia malah berterima kasih sama Laust, karena kalau bukan berkat dia, mereka nggak bakal bisa bertahan cukup lama sampai bantuan datang. Laust menyembuhkan cewek itu, tapi si cewek kaget banget dengar betapa buruknya Laust diperlakukan. Rasa simpati si cewek bikin dia nangis buat Laust, dan dia pun memutuskan sesuatu. Dia bersumpah bakal jadi petualang biar bisa bareng Laust dan melindungi dia. Padahal si cewek ini berasal dari keluarga bangsawan, yang artinya dia nggak bisa jadi petualang. Laust tahu ini, tapi kata-kata si cewek tetap bikin dia semangat, dan dia memutuskan buat terus berusaha jadi petualang hebat. Akhirnya, Laust ketemu seorang guru dan mulai latihan. Dia cuma belajar teknik penyembuhan paling dasar, tapi dia juga dapat banyak skill penting lainnya buat jadi petualang. Lama-lama, Laust merasa percaya diri kalau dia udah jadi petualang yang hebat, dan disitulah dia bergabung dengan kelompok Lightning Sword. Laust selalu merasa berterima kasih sama cewek kecil itu, karena kata-katanya yang bikin dia nggak menyerah jadi petualang. Dia baru aja kepikiran lagi soal cewek itu sekarang, karena dia mulai mau nyerah lagi setelah dipecat dari kelompok Lightning Sword. Tapi Laust senang dia nggak nyerah, karena kalau iya, dia nggak bakal pernah ketemu Narcena. Tepat saat itu, Narcena datang menghampiri Laust dan mereka berdua pergi sarapan bareng. Setelah itu mereka menuju labirin, di mana rencananya mereka bakal masuk lebih dalam lagi. Di dalam, mereka sampai di lingkaran teleportasi, dan ini pertama kalinya Narcena melihat satu. Setiap labirin memang punya lingkaran teleportasi, dan Narcena penasaran apakah lingkaran itu bisa ngirim mereka kemana aja. Sayangnya, Laust harus ngejelasin ke Narcena yang belum paham bahwa lingkaran teleportasi cuma bisa bawa mereka ke tempat lain yang juga punya lingkaran teleportasi. Narcena sempat mikir, mungkin lingkaran teleportasi sebaiknya langsung dipasang di dalam kota aja. Tapi kemudian dia sadar kalau itu cuma bakal bikin monster lebih gampang nyerang orang. Laust pun harus ngoreksi lagi, menjelaskan bahwa monster bahkan nggak bisa pakai lingkaran teleportasi sama sekali. Alasan kenapa lingkaran teleportasi nggak ada di kota-kota adalah karena kemampuan buat bikin lingkaran kayak gitu udah hilang ratusan tahun lalu, dan nggak ada orang yang bisa bikin yang baru. Laust dan Narcena akhirnya pakai lingkaran teleportasi dan mereka tiba di level tengah labirin. Monster-monster di sini jauh lebih kuat, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Mereka akhirnya ketemu sama beberapa monster, tapi serangan Narcena nggak mempan. Laust ngejelasin kalau itu karena mereka lagi ngelawan Lynch, monster yang nggak punya bentuk fisik. Lynch adalah jenis monster yang berubah dari roh, jadi serangan fisik nggak akan mempan. Monster kayak gini bakal sulit buat mereka yang nggak bisa pakai sihir, jadi Laust berpikir sebaiknya mereka kabur aja. Tapi Narcena nggak mau, karena dia yakin bisa ngalahin Lynch itu. Mereka berdua pun bikin rencana, di mana Laust akan ngambil perhatian Lynch dan ngarahin monster itu ke Narcena. Beberapa manusia, dengan latihan yang sangat keras, bisa mengendalikan kekuatan Ki di tubuh mereka. Petarung seperti Narcena, yang udah bertahun-tahun latihan, bisa melakukan ini. Kekuatan Ki yang dimiliki Narcena memungkinkan dia buat nyerang roh, termasuk Lynch. Narcena pun menggunakan teknik ini dan berhasil menghancurkan Lynch dengan telak. Mereka berdua merayakan kemenangan mereka, tapi Narcena terluka. Laust segera menggunakan alat sihir yang bisa memperkuat efek penyembuhan dan menyembuhkan Narcena. Batu sihir yang ditemukan para petualang akhirnya sampai di tangan para pengrajin yang mengubahnya jadi alat-alat sihir. Setelah ngalahin Lynch tadi, mereka dapat Magic Core, dan Narcena penasaran berapa harganya kalau dijual.
Saat mereka balik ke guild, Amherst sekali lagi takjub dan berterima kasih atas batu-batu sihir yang dibawa oleh duo kita. Setelah menerima uang dalam jumlah yang cukup mengejutkan, mereka berdua kembali ke kota. Di tengah jalan, mereka kebetulan menemukan sebuah perdebatan besar, dan Laust menjelaskan kalau akhir-akhir ini banyak petualang yang sering terlibat masalah. Banyak petualang yang suka bikin onar muncul, dan ini mulai mengganggu ketenangan kota. Laust berpikir nggak ada yang bisa mereka lakukan soal ini, jadi dia ngajak Narcena buat menikmati makanan enak dengan uang yang baru mereka dapat. Pelayan mereka penasaran apakah Laust beneran bisa bayar makanan semahal itu. Tapi Laust cuma bilang supaya dia diam dan bawain bir-bir buatnya. Narcena juga pengen ikut-ikutan minum, tapi seorang pelayan anak kecil ngejelasin kalau mereka nggak jual alkohol buat anak di bawah umur. Sambil menikmati makanan, Narcena tiba-tiba nanya soal sesuatu yang udah lama bikin dia penasaran. Dia pernah lihat sebuah bangunan tinggi di kota, tapi nggak punya pintu atau jendela. Nggak kelihatan kayak monumen, dan ternyata ada beberapa bangunan serupa di kota itu. Laust juga nggak tahu apa fungsinya, tapi dia pernah nanya ke penduduk setempat sebelumnya. Para pengrajin bilang mereka yang ngerjain bangunannya, tapi bahkan mereka pun nggak tahu itu buat apa. Yang lebih aneh lagi, nggak ada yang tahu siapa klien yang bayar proyek itu. Cetak biru bangunannya dan pembayarannya dibawa oleh seorang agen. Tapi ternyata di balik agen itu ada agen lain lagi. Rantai agen yang terlibat bikin semuanya jelas kalau orang di balik proyek ini nggak mau ketahuan identitasnya. Bangunan-bangunan itu sebenarnya nggak ganggu siapapun, jadi warga kota juga nggak terlalu peduli. Laust sih mikir mereka mendingan bikin tembok kota aja buat perlindungan. Tapi Narcena lebih suka kota ini tetap seperti sekarang, tanpa tembok besar yang bikin sesak. Laust bilang kalau kota ini rentan terhadap serangan, tapi Narcena secara mengejutkan bilang kalau nggak perlu perlindungan apa-apa. Menurutnya di kota ini ada lebih banyak petualang daripada yang pernah dia lihat sebelumnya, jadi pencuri atau monster nggak bakal punya kesempatan kalau sampai ada invasi. Setelah itu, mereka berdua tidur untuk malam itu. Narcena sebenarnya pengen bilang sesuatu ke Laust, tapi akhirnya dia nggak berani. Dia kepikiran tentang gimana dia pengen berbagi kamar sama Laust, tapi dia nggak bisa ngerasain keberanian buat bilang langsung. Sementara itu, Laust mikir-mikir tentang betapa enaknya punya partner tim seperti Narcena. Dia juga jadi bertanya-tanya apakah gadis yang dia temui bertahun-tahun lalu akan muncul lagi. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa berterima kasih sama gadis itu. Karena berkat dia, Laust bisa sampai sejauh ini sebagai petualang. Keesokan harinya, pemimpin kelompok Lightning Sword memperkenalkan penyembuh baru ke tim. Gadis itu memperkenalkan dirinya, tapi anggota tim lainnya gak terlalu antusias. Meski begitu, sang pemimpin sangat optimis dan menyatakan bahwa kali ini mereka pasti bisa mengalahkan Hydra. Di tempat lain, seorang pria misterius mendapat kabar bahwa seseorang yang disebut Sleeping Beauty ada di kota tertentu. Orang yang memberi informasi itu adalah Handsome, dan dia mengungkapkan bahwa Sleeping Beauty sudah bergabung dengan Laust. Pria itu khawatir karena waktu mereka hampir habis, jadi dia memerintahkan Handsome untuk segera mengusir Laust dari kota itu. Kemudian, adegannya berlanjut. Tim kembali ke rawa untuk menghadapi Hydra, dan untungnya kepala Hydra belum tumbuh kembali, jadi mereka nggak perlu kerja ekstra keras. Margulis dengan cepat menyusun rencana serangan dan bilang dia dan Lyra akan menyerang dari depan. Armia akan mendukung dengan sihir, dan Saberia akan menyelinap dari belakang. Dia hampir siap terjun ke aksi, tapi Lyra tiba-tiba minta jeda, karena dia nggak mungkin bisa jadi garda depan sebagai penyembuh. Margulis bingung karena dulu Laust selalu ikut bertarung di garis depan bareng mereka. Dan Lyra nggak habis pikir mereka pernah memaksa Laust buat bertarung di depan. Tapi Laust sepertinya nggak pernah keberatan. Malah, Saberia ingat bahwa Laust kadang berhasil melakukan serangan yang keren. Bahkan dia adalah orang yang memotong salah satu kepala Hydra waktu itu. Lyra nggak percaya dengar cerita itu, tapi Margulis nggak mengharapkan dia buat melakukan hal yang sama. Kalau dia bilang nggak bisa bertarung di garis depan, Margulis terima. Tapi buat memastikan, dia nanya apakah Lyra bisa ngucapin mantra detoxify buat melawan racun Hydra. Dan ternyata itu hal yang bisa dia lakukan. Jadi Margulis langsung minta semuanya buat ambil posisi dan siap-siap ngalahin Hydra hari ini. Di kota, Laust dan Narcena baru saja kembali dari perjalanan terakhir mereka ke labirin, dan Amherst senang melihat mereka membawa lebih banyak permata untuk dijual.
Tapi dia mengingatkan Laust agar nggak memaksa Narcena terlalu keras karena dia masih petualang baru. Laust pun meyakinkan Amherst kalau dia sangat hati-hati dalam memilih pertarungan yang mereka hadapi. Amherst lega mendengarnya, tapi dia juga bilang ada batasan kalau mereka cuma berdua di dalam tim. Jadi, dia menyarankan Laust dan Narcena untuk mempertimbangkan merekrut anggota tim baru supaya semuanya lebih mudah. Laust setuju kalau anggota tim tambahan bisa bikin segalanya lebih gampang, tapi pada akhirnya dia memutuskan kalau repot banget buat urus tim yang lebih besar. Toh mereka berdua sudah cukup menghasilkan uang banyak. Amherst mengakui kalau dia benar, apalagi dengan penghasilan mereka belakangan ini, mereka sebenarnya bisa menyewa rumah daripada terus menginap di penginapan kalau mereka mau. Narcena nggak nyangka kalau ternyata bisa nyewa rumah di kota ini. Jadi Amherst jelasin kalau di penginapan ada batasan jumlah barang dan perlengkapan yang bisa disimpan. Sedangkan kalau punya kamar pribadi, masalah itu nggak ada. Walaupun ya, cukup mahal biayanya. Tapi nilai sebenarnya muncul ketika ada tim yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi privasi ekstra di rumah pribadi memungkinkan banyak kegiatan malam hari. Narcena tiba-tiba terlihat sangat tertarik buat nyewa rumah pribadi. Entah kenapa, tapi melihat Laust yang gak bereaksi, Amherst ragu kalau ada kegiatan malam yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Ngomong-ngomong soal rumah pribadi, Laust ingat kalau Lightning Blade juga punya rumah pribadi. Walaupun mereka maksa dia tidur di gudang penyimpanan, jadi nggak nyaman banget buat dia. Amherst tertawa mendengar betapa buruknya Laust diperlakukan. Tapi buat bikin Laust merasa lebih baik, dia kasih tahu kalau sebenarnya dia cukup beruntung diusir dari Lightning Blade. Sejak dia dikeluarkan, Margulis dan tim Lightning Blade nggak bisa nyelesain satupun misi. Margulis nggak ngerti kenapa. Tapi Lyra bisa lihat dengan jelas kalau dia terlalu bego buat nyadar kalau dia nggak cukup kuat buat ngadepin Hydra langsung. Margulis dengar omongan itu dan dia hampir mulai marah lagi. Tapi Lyra nyuruh dia diam. Kalau nggak dia nggak bisa fokus bantu Armageddon. Siapa tahu Armageddon bisa sembuh. Armia terluka parah dan terkena racun. Jadi Lyra benar-benar perlu fokus buat menyembuhkan dia. Sementara Lyra lagi sibuk, Saberia bilang ke Margulis bahwa meskipun dia benci mengakuinya, mungkin Laust lebih berharga daripada yang mereka sadari. Meski kemampuan penyembuhannya jelek, dia tetap bisa menyelesaikan tugasnya. Dan dia juga nggak sadar kalau mereka sebenarnya nipu dia soal uang. Jadi dari sudut pandang Saberia, Laust itu anggota tim yang sempurna. Margulis sekarang berharap Laust nggak keluar. Tapi Saberia ngingetin kalau sebenarnya dia sendiri yang ngusir Laust dari tim. Dan dia bikin drama besar soal itu. Margulis malah udah lupa total soal itu. Tapi kalau memang dia yang ngusir Laust, dia pikir bakal gampang buat ngajak Laust balik. Menurut Margulis, mereka cuma perlu minta dan dia yakin Laust pasti langsung gabung lagi. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah pedang petir yang terkenal. Nggak ada yang bakal nolak undangan buat gabung. Meskipun Saberia mulai ragu apakah dia sendiri masih mau bertahan di tim ini atau enggak. Keesokan paginya, Lyra akhirnya selesai menyembuhkan Armia. Armia pun terbangun dan berterima kasih atas penyembuhannya. Tapi Lyra cuma santai-santai menikmati waktunya. Dia bertanya ke Armia apakah dia merasa cukup sehat buat makan. Dan karena Armia bilang iya, Lyra langsung turun ke bawah buat ambilin makanan buat dia. Ketika Lyra turun ke bawah untuk nanya di mana makanan disimpan, dia baru sadar kalau Saberia dan Margulis udah nggak ada. Dan dia sama sekali nggak tahu kemana mereka pergi. Ternyata Margulis dan Saberia lagi di guild. Dan Margulis dengan lantang menyatakan bahwa dia dengan besar hati bersedia menerima Laust kembali ke timnya. Sekali lagi, semua orang yang ada di situ berhenti dan memandang dengan ekspresi nggak percaya. Dan yang paling kaget tentu saja Laust sendiri. Laust sampai nanya Margulis buat ngulang omongannya karena dia nggak mungkin beneran ngomong sesuatu sebodoh itu. Margulis pun mengulanginya, dan ternyata telinga Laust nggak salah dengar. Meski begitu, Laust tetap nggak tahu gimana harus merespons permintaan yang konyol itu. Sementara itu, Narcena dan Amherst ngeliat apa yang terjadi, dan Amherst ngasih tahu Narcena kalau pria pirang itu adalah pemimpin tim yang dulu ngusir Laust. Dan sekarang dia mencoba ngajak Laust balik dengan sikap meremehkan. Laust jelas nggak terhibur dengan pidato Margulis, tapi sebelum dia bisa ngomong apa-apa, Margulis sudah duluan berasumsi kalau Laust mungkin kesal soal mereka yang dulu menipunya soal bayaran.
Jadi Margulis minta maaf dan pura-pura bertingkah seolah-olah itu cuma kecelakaan yang gak disengaja. Margulis berjanji kalau kali ini Laust akan mendapatkan bagian yang adil. Ditambah lagi timnya benar-benar butuh bantuan karena penyembuh baru yang dia rekrut gak terlalu berguna dalam pertarungan. Sabria yakin gak mungkin Laust bakal setuju dengan permintaan Margulis. Tapi yang bikin dia kaget, Laust malah berterima kasih ke Margulis atas tawarannya. Narcena, yang gak mau Laust direbut darinya, langsung lari ke depan Laust dan mulai berteriak ke Margulis, bilang kalau Laust gak akan pernah bergabung lagi dengan timnya. Laust lalu menyentuh bahu Narcena dan meyakinkan dia kalau dia gak perlu khawatir Laust akan pergi. Setelah itu, Laust berbalik ke Margulis dan bilang bahwa dia cuma berterima kasih karena sopan santun. Tapi dia sama sekali gak tertarik buat gabung dengan timnya lagi. Margulis nggak percaya dia ditolak mentah-mentah, dan dia mulai panik, sampai-sampai menuduh Narcena memanfaatkan Laust, karena dia sadar betapa bergunanya Laust. Semua sikap agresif Margulis, termasuk nunjuk-nunjuk dengan jari, mulai bikin Laust kesal. Akhirnya, Laust menangkap tangan Margulis dan memperingatkannya bahwa kalau dia pernah menyakiti Narcena, Laust bakal pastikan tubuh Margulis rusak parah sampai nggak bisa dikenali lagi. Laust lalu berbalik untuk pergi dan Narcena berhenti sejenak hanya untuk mengejek Margulis sekali lagi. Setelah mereka pergi, Margulis bingung nggak tahu harus ngapain, tapi dia tetap ingin mengalahkan Hydra itu. Jadi dia berteriak ke Amherst buat merekomendasikan petualang baru untuk timnya. Sebaiknya yang bisa bertarung di garis depan bareng dia. Amherst sebenarnya nggak mau repot-repot ngurusin Margulis, tapi kayaknya dia nggak perlu repot karena tiba-tiba ada seorang petualang keluar dari kerumunan. Orang ini kelihatan kayak udah nyelesain semua side quest sebelum sampai di sini. Pria misterius itu menawarkan diri untuk bergabung dengan tim Margulis dan bertanya apakah Margulis puas dengan kekuatannya. Margulis memperhatikan pria itu dan dia memang kelihatan kuat. Tapi buat memastikan, Margulis memutuskan buat ngetes kemampuan pedangnya dulu. Dia menghunus pedangnya dan langsung menyerang pria itu. Namun dengan satu ayunan sederhana, pria misterius itu langsung melucuti pedang Margulis dan bikin dia kelihatan bodoh di depan seluruh guild. Setelah pulih dari rasa malu, Margulis akhirnya bilang kalau dia akan menerima pria itu di timnya. Namun Sabria nggak yakin kalau ide mempercayai pria yang selalu pakai topeng itu adalah ide yang bagus. Tapi Margulis bilang mereka nggak punya pilihan lain. Karena kalau mereka nggak mengalahkan Hydra itu, reputasi Lightning Blade sebagai tim yang kuat bakal tenggelam seperti batu. Jadi, dia mendekati pria itu dan bertanya namanya, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Shig. Sementara itu, di penginapan tempat Laust dan Narcena menginap, Narcena lagi ngaca ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu kamar Laust. Dia keluar buat cek siapa yang datang. Dan ternyata Sheila ada di depan pintu Laust. Entah kenapa, pikiran pertama Narcena adalah kalau Sheila lagi mencoba mendekati Laust. Tapi setelah berpikir sebentar, dia sadar kalau itu nggak mungkin terjadi. Akhirnya, Laust membuka pintu, dan Sheila memberitahu dia kalau ada tamu yang menunggu di bawah. Hal ini cukup mengejutkan, tapi Laust memutuskan untuk pergi menemui mereka buat melihat ada apa. Saat sampai di bawah, Laust dan Narcena bertemu dengan Armia dan Lyra. Meskipun Armia merasa nggak enak karena datang dengan permintaan yang cukup nekat, dia meminta Laust untuk membantu mereka sekali ini saja. Margulis masih berniat mengejar Hydra itu, dan bahkan sudah merekrut seorang prajurit baru untuk membantu misi tersebut. Namun, Lyra nggak yakin kalau semua itu cukup buat menang. Salah satu masalah besarnya adalah Margulis masih terlalu keras kepala buat beli ramuan penawar racun karena harganya mahal. Dia nggak akan pernah sadar betapa sembrono tindakannya sampai ada yang meninggal karena ulahnya. Armia tahu kalau sekarang udah terlambat buat minta maaf, tapi dia mengakui betapa kuatnya Laust. Kalau Laust nggak memotong kepala Hydra terakhir kali mereka bertarung, mungkin seluruh tim bakal tewas. Laust sendiri merasa dia nggak melakukan hal yang begitu besar, tapi Lyra menegaskan kalau waktu itu mereka nyaris nggak bisa bertahan melawan Hydra yang sudah kehilangan 2 kepala. Kalau Hydra itu dalam kondisi sempurna, mereka pasti sudah tamat. Laust kemudian bertanya apa sebenarnya yang Armia tadi lakukan. Armia berdiri dan dengan serius bilang kalau dia ingin Laust bertarung bersama mereka. Karena dia yakin kalau Laust ada di sana, mereka bisa mengalahkan Hydra.
Pada dasarnya, Armia meminta Laust untuk bergabung kembali dengan Lightning Blade. Tapi Laust udah pernah bicara soal ini dengan Margulis sebelumnya hari ini, dan jawabannya tetap sama. Narcena heran kenapa Armia begitu bertekad buat membantu Margulis, padahal situasi ini jelas sangat buruk. Armia mengakui kalau Margulis punya banyak kekurangan. Dan ya, banyak sekali. Tapi bagaimanapun, dia tetap anggota timnya. Narcena jadi marah setelah mendengar ini karena Laust juga anggota timnya. Tapi dia sama sekali nggak melakukan apa-apa untuk mendukung Laust saat dia diperlakukan nggak adil. Armia mulai menangis dan minta maaf atas apa yang dia lakukan ke Laust. Tapi saat itu, dia takut kalau dia nggak mengikuti apa yang Margulis bilang, dia juga bakal diusir dari tim. Dia masih petualang baru, jadi dia nggak tahu tim lain yang bisa dia tuju. Sekarang dia baru sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah. Dan Margulis juga salah, karena cara dia memperlakukan Laust. Tapi meskipun dia nggak setuju dengan cara Margulis, dia tetap nggak mau melihat Margulis terbunuh dalam pertarungan yang nggak mungkin dimenangkan. Lyra bilang ke Laust bahwa Armia serius dengan permintaan maafnya, dan udah merenung tentang ini cukup lama. Jadi meskipun Laust bisa menolak permintaannya, Lyra minta supaya Laust setidaknya mempertimbangkan untuk menerima permintaan maaf Armia. Laust berdiri dan bilang ke Armia bahwa dia nggak menyimpan dendam padanya. Jadi dia akan menerima permintaan maafnya, tapi dia tetap nggak punya niat buat kembali ke Lightning Blade. Armia kecewa, tapi dia menerima jawabannya dan bilang kalau dia nggak akan mengganggu Laust tentang itu lagi. Tepat saat itu, Mary datang membawa makanan yang banyak untuk menghibur Armia, karena dia terlihat seperti nggak makan dengan baik. Sementara Armia makan, Laust ngobrol dengan Lyra dan nanya apakah ada cara untuk dia membawa Armia pergi dari tim Margulis. Tapi Lyra bilang kalau seandainya dia bisa melakukan itu, dia nggak akan datang ke sini sejak awal. Laust tahu bagaimana Margulis memperlakukan orang, jadi dia menyarankan Lyra untuk meninggalkan tim itu. Tapi Lyra menolak, karena dia nggak mau meninggalkan Armia sendirian di bawah kepemimpinan idiot itu. Keesokan harinya, Margulis akhirnya memperkenalkan Lyra ke Sheik, karena mereka bakal melawan Hydra lagi hari ini. Tapi, Lyra terlihat mengenali Sheik dari suatu tempat, jadi dia ingin bicara sebentar dengan dia. Dia nanya apa yang dia lakukan di sini dan kenapa dia menyamar. Tapi Sheik masih berusaha berpura-pura kalau dia belum pernah bertemu Lyra sebelumnya, jadi dia mencoba pergi. Namun saat dia berjalan, Lyra melihat pedang di punggungnya yang dulunya milik seseorang bernama Ronaldo, jadi dia menuduh Sheik telah mencurinya. Sheik langsung membantah dan bilang kalau pedang itu diberikan kepadanya sebagai hadiah. Jadi dia bukan pencuri. Dia mungkin sudah membersihkan namanya dari tuduhan pencurian. Tapi kenyataan bahwa dia mengakui mengenal Ronaldo membuat Lyra tahu bahwa dia memang Sheik yang sama yang dia kenal. Namun, dia memutuskan untuk menjaga identitas rahasia Sheik tetap tersembunyi, karena itu tampaknya penting baginya. Kemudian di siang hari, Laust dan Narcena memasuki labirint seperti biasanya. Tapi Laust nggak bisa menahan kekhawatirannya tentang Armia dan sisa anggota Lightning Blade. Dia masih bingung apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi pertarungan atau tidak.